Salam, selamat pagi adik-adik pra-remaja HKBP Sutoyo yang saat ini sedang duduk santai di rumah sambil beribadah menikmati ibadah virtual kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini, namun sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik pra-remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, pada Minggu pagi ini diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Namun sebelum Amang berkhotbah tentang firman Tuhan hari ini, sekarang kita mau bermain games dulu. Nah, bagaimana gamesnya? Saya mau bertanya kepada kita semua. Kalau ada pertanyaan di bagian Alkitab, di kitab mana dan pasal berapa yang menjadi pasal yang terpanjang dalam seluruh kitab atau Alkitab ini? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu kitab apa dan pasal berapa yang menjadi kitab atau pasal ayat yang terpanjang dalam seluruh isi kitab atau Alkitab kita? Siapa yang tahu? Ada? Oke. Ya, mungkin terima kasih kalau ada yang tahu, tapi yang belum tahu saya akan memberi jawabannya bahwa sebenarnya kitab Mazmur 119 inilah yang menjadi pasal atau kitab yang terpanjang dalam Alkitab orang Kristen. Pasal 119 di dalam kitab Mazmur menjadi pasal yang terpanjang dalam Alkitab kita. Dan yang terpendek, kitab apa dan pasal berapa? Ya, masih dalam kitab Mazmur juga. Yang terpendek dalam Alkitab kita ini, jumlah ayatnya adalah dalam Mazmur 117. Jadi dari kitab Mazmur ini terdapat kitab yang terpendek atau pasal yang terpendek dan pasal yang terpanjang. Pasal yang terpendek di pasal 117 yang hanya 2 ayat saja. Dan pasal yang terpanjang di Mazmur 119 ada 176 ayat. Dan itu bisa kita lihat dalam yang tertulis dalam Alkitab kita. Nah, baiklah, mari kita fokus sekarang. Kita akan dengarkan dan saya akan membacakan Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang menjadi bagian atau khotbah kita pada minggu ini, minggu ke-21 setelah Minggu Trinitatis bagi kita. Dan saya akan membacakannya. Mari kita buka Alkitab kita. Inilah isi daripada Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan.
Adik-adik pra-remaja, pada khotbah minggu kita ini, kalau kita lihat tadi dan saya sudah baca, judul yang ditawarkan kepada kita yang tertulis dalam Alkitab ini adalah bahagianya orang yang hidup menurut hukum Taurat Tuhan atau menurut Taurat Tuhan. Ada kata bahagia dituliskan di sana. Jala dan kalau ada pertanyaan, siapa yang tidak mau bahagia? Ya, ada yang tidak mau bahagia? Pasti tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Amang sendiri pun ingin bahagia, kalian juga pasti ingin bahagia. Karena bahagia itu senang, ya. Bahagia itu sukacita. Biasanya orang bahagia itu ditandai atau kelihatan dengan dia tertawa, ya. Coba kita perhatikan, tidak ada orang yang tidak bahagia, tidak tertawa. Pasti dia kalau orang tertawa pasti dia karena bahagia. Walaupun ada juga yang lucu karena lucu, tapi karena kelucuan itu dia bisa menjadi bahagia. Dan orang bahagia itu senyum. Dan ketika ada orang senyum, pasti kelihatan ada sesuatu yang membuat dirinya tersenyum karena dia bahagia. Dan kelihatan juga bahwa orang yang berbahagia itu wajahnya atau gestur tubuhnya kelihatan selalu ceria, tidak bermalas-malasan. Sebaliknya, kalau cemberut, menangis, gelisah, atau tidak menunjukkan semangat, tidak punya semangat, berarti dia tidak sedang bahagia. Nah, kebahagiaan itu akan menghasilkan energi yang positif. Kebahagiaan itu menghasilkan semangat hidup. Itu sebabnya kita akan mencapai atau mencari kebahagiaan supaya kita memiliki semangat hidup. Dan semangat hidup akan menggairahkan kita untuk melakukan banyak hal, khususnya hal-hal yang baik. Nah, kalau dipikir-pikir mana yang lebih baik? Bahagia atau tidak bahagia? Pasti kita memilih tentunya ya bahagia dong. Pasti kita memilih yang bahagia. Sekarang menurut Alkitab ini, menurut khotbah kita ini, kita mau cari tahu bagaimana bahagia dalam konsep orang yang percaya, orang yang beriman atau orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat tadi firman Tuhan yang telah saya bacakan. Dalam nats ini, dalam khotbah kita, dikatakan bahwa hidup menurut hukum Taurat Tuhan atau hidup menurut Taurat Tuhan. Itulah orang yang bahagia. Dikatakan berbagailah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Tuhan. Taurat itu diartikan hukum Tuhan, atau Taurat itu juga diartikan sebagai perintah Tuhan. Dan Taurat itu juga adalah firman Tuhan. Nah, mengapa dikatakan bahagia itu adalah orang yang hidup menurut hukum Taurat Tuhan atau Taurat Tuhan? Itu sama saja sebenarnya adalah orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan, yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan, yang mau memberikan hatinya untuk Tuhan, dan tidak akan sembarangan hidup atau menggunakan hidupnya dengan sembarangan, dengan melakukan sebebas-bebasnya, sehingga dia lupa bahwa hidupnya ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita diciptakan Tuhan, berarti ada kehendak Tuhan, ada visi Tuhan untuk menghadirkan kita di dunia ini. Kalau dikatakan hidup dalam Taurat Tuhan, itu juga sama artinya, kasihilah Tuhan Allahmu. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Atau mengapa kita takut kepada Tuhan? Adik-adik sekolah pra-remaja, Tuhan itu kan sumber segalanya bagi kita. Kita dari Tuhan, kita diciptakan Tuhan, kita dipakai Tuhan, kita diberikan berkat oleh Tuhan, anugerah, kesehatan, kekuatan.
Dan banyak hal yang sebenarnya kita harapkan dari Tuhan. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita jangan pernah melanggar perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan sudah mengarahkan kita kepada hidup yang bahagia. Jika kita mau hidup dalam perintah Tuhan. Tuhan adalah sumber segalanya yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita? Kita ingin sehat, Tuhan memberikannya. Di dalam Tuhan ada kesehatan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Dan di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Karena dari Tuhanlah segalanya. Karena kita adalah dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang hidup berbahagia itu jika dikatakan di ayat yang kedua, yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Memegang peringatan-peringatan, kalau kita bicara peringatan, kita diingatkan apa yang menjadi peringatan bagi kita dari Tuhan. Kalau kita tersandung, jatuh, itu adalah peringatan, bisa saja peringatan dari Tuhan. Atau mungkin ketika kita sakit, gagal, atau kita sedang dalam galau, itu adalah peringatan dari Tuhan. Jadi setiap situasi yang kita alami, setiap apa yang kita alami, kita rasakan, itu bisa kita jadikan sebagai peringatan dari Tuhan. Kita sedang diingatkan dari Tuhan. Dan ketika kita diingatkan Tuhan, itu mengingatkan kita, Tuhan sumber segalanya. Dan kita akan mencari Dia. Dikatakan di ayat 2, dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah hati. Kalau setengah-setengah hati itu sama dengan seperti bahasa Indonesia yang suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku itu tidak jelas orangnya, tetapi dengan segenap hati dia berusaha untuk mencari Tuhan, mencari kebenarannya dan hidup dalam kebenarannya, mencari keadilan Tuhan dan hidup dalam keadilan Tuhan, mencari sesuatu yang bisa membuat dia semangat karena Tuhan sudah menyediakan semangat bagi dia. Dan yang berikutnya dikatakan di ayat 3, yaitu orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Coba kita bayangkan kalau kita melakukan kejahatan. Pasti hidup kita tidak tenang. Dan perhatikan orang-orang yang melakukan kejahatan seperti yang ada di televisi, di koran-koran, atau bisa kita lihat di YouTube. Orang yang melakukan kejahatan, hidupnya tidak tenang. Hidupnya akan selalu dikejar-kejar oleh bayangan-bayangan. Dan mungkin bisa saja dia akan berputus asa dan tidak bisa melakukan yang baik lagi. Itulah orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Tetapi bagi orang seperti kita yang tidak melakukan kejahatan dan kita hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan, hidup kita tenang, bahagia, dan kita bisa kemana-mana. Coba kita bayangkan kalau ada orang yang mencuri, ya, maka dia akan merasa semua orang memperhatikan dia karena dia telah mencuri. Atau mungkin dia seorang pembunuh. Kemana-mana dia akan takut. Jangan-jangan polisi sedang mengincarnya. Tidak ada rasa takut bagi orang yang tidak melakukan kejahatan. Dia akan tetap tenang. Sama seperti kalau kita bawa kendaraan. Kalau kita punya SIM, ada banyak polisi juga tidak masalah. Tapi kalau kita tidak punya SIM, tidak bawa STNK, lihat satu orang polisi pun atau patung polisi pun sudah deg-degan kita. Sama seperti kalau kita misalnya belajar atau sekolah, di sekolah ujian, ketika kita mencontek, kita akan rasa takut, melihat guru pun kita takut. Tapi kalau orang yang tidak mencontek, tidak melakukan kejahatan dalam sekolah atau ujian itu, dia akan tenang menuliskan apa yang menjadi jawabannya ketika dia berhadapan dengan soal-soal. Banyak hal yang patut kita pelajari dalam kehidupan kita, dan itu menjadi peringatan bagi Tuhan, bagi kita sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik pra remaja, ingatlah, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Sehingga orang yang berbahagia itu akan selalu berupaya tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di ayat 4, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh.
Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak mendapat malu apabila aku mengamat-amati perintah-perintah-Mu. Aku bersyukur. Nah, ini katanya. Jadi orang berbahagia menurut Tuhan mampu bersyukur dalam banyak hal. Walaupun pandemi COVID-19 ini masih menakut-nakuti kita, tetapi dia tidak takut dan dia bisa bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena dia bisa melewati masa-masa kritis. Karena dia tidak kena virus corona. Dan dia tetap percaya hidupnya jauh dari corona. Itulah orang yang bersyukur. Dan yang terakhir, di 8 dikatakan, aku akan berpegang pada ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ada komitmen dan harapan bagi orang yang ingin mencari kebahagiaan menurut Tuhan. Apa itu komitmennya? Dia tetap berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, dia tetap berpegang. Dia pegang itu, dia tetap bertahan dan hidup di situ, sehingga apapun yang terjadi, dia tetap bertahan pada imannya, pada firman Tuhan, pada keinginan-keinginan Tuhan. Dan dia berharap dan mengatakan, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Oleh karena itu, adik-adik pra-remaja, tetaplah perbaiki imanmu, perbaharui imanmu, belajarlah dari imanmu, dan pandanglah segala sesuatu dari sudut imanmu. Jangan hanya dari sudut logikamu, bukan itu tidak penting, tapi sesuaikan apa yang kamu alami, apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu lakukan dari sudut kerohanianmu, dari sudut imanmu, akan mengajarimu untuk melakukan yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami dan memampukan kami untuk tetap supaya hidup dalam firman-Mu. Kami ingin bahagia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin tetap tenang, senang, dan bersuka cita menjalani waktu yang telah Tuhan sediakan buat kami. Dan oleh karena itu kami berharap Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh karenanya Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, tetap berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan melalui firman yang telah kami dengar, yang sering kami dengar setiap kami beribadah seperti saat ini. Walaupun pandemi COVID-19 masih tetap menghantui dan menakut-nakuti kami, tapi kami percaya dan kami tidak takut karena Tuhan selalu menyertai kami. Berkati kami, berkati orang tua kami, kakak-kakak kami, abang-abang kami, dan guru-guru sekolah minggu yang dengan setia, dengan baik, dan juga pendamping pra-remaja untuk mendampingi kami dalam membentuk kerohanian kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan untuk memberantas COVID-19 ini. Berkati orang-orang yang baik yang memberi perhatian supaya COVID-19 cepat berlalu dari bumi ini dan secara khusus dari Jakarta ini. Berkati orang-orang yang sudah peduli dengan COVID ini Tuhan, dan tolong bantu mereka, khususnya para medis, para dokter yang telah banyak korban. Oleh karena itu beri semangat bagi mereka supaya mereka tetap mampu bersemangat untuk membantu setiap pasien yang terpapar COVID dan juga para pasien yang lain pun. Oleh karena itu Bapa, sertailah kami, berkati juga gerejamu, HKBP Sutoyo, berkati juga semua yang menjadi kerinduan kami. Berkati kami, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari mara bahaya, supaya kami bisa dalam hidup yang sehat, hidup yang penuh sukacita menjalani waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami karena Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Horas.